tawilah itu biasa juga disebut dengan mulhaq munfasil. Mulhaq munfasil artinya mat yang disamakan dengan mat munfasil. Jadi sebutannya mulhaq munfasil. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam qiraat itu ada istilah mat munfasil hukmi. Munfasil hukmi itu ketika mim jamak bertemu dengan hamzah qata yang dibaca dengan silah. Itu sehingga ada sebutan mat munfasil hukmi istilahnya. Paling nggak nanti kalau ada istilah-istilah itu disebut dalam forum-forum Al-Quran, Bapak Ibu sudah mengenal. Lalu mat badal dan mat iwad itu mat yang disamakan dengan mat tabi'i. Jadi dia mulhaq mat asli sebutan lainnya. Kemudian ada juga yang menyebut mat ilgham ma'al gunnah itu dengan ilgham naqis bahasanya, sebutan lainnya. Kemudian kalau ilgham bila gunnah itu sebutan lainnya adalah ilgham kamil. Jadi jangan sampai nanti ada orang menyebut ilgham kamil itu sama saja, artinya tidak ada perbedaan. Kemudian di berikutnya, kemarin kalau tawakuf itu dikurangi 2 dan 2, tawakuf tam dikurangi 10. Ini saya baru di tahfidz ya, saya belum masuk di tajwid, nanti di tajwid akan ada uraian tersendiri. Kemudian sabkul lisan. Nah, sabkul lisan itu Bapak Ibu kalau diperhatikan di belangko itu kalau kan kemarin sabkul lisan itu ada meninggalkan, apakah dia meninggalkan huruf atau meninggalkan kalimat atau meninggalkan ayat ya. Kecil kemungkinannya meninggalkan harokat, makanya di sini tidak disebutkan. Lalu ada ziyadatul huruf, ziyadatul kalimat, ada juga ziyadatul ayat ya. Jadi ada ziyadah, ada menambah, ada meninggalkan, pertama meninggalkan, kemudian ada menambah, lalu ada mengganti. Jadi 3 poin dalam sabkul lisan. Nah, itu kalau peserta meninggalkan, menambah atau mengganti baik huruf, kalimat maupun harokat, maka akan dibel oleh hakim penanya. Dibel ya. Ketika dibel, lalu peserta bisa melanjutkan bacaannya tanpa dikasih tahu oleh hakim penanya, berarti nilainya dikurangi setengah. Ya, nilainya dikurangi setengah. Lalu peserta melanjutkan bacaannya kembali, ternyata salah lagi, dibel lagi oleh hakim penanya, berarti dikurangi setengah lagi. Jadi setengahnya berapa kali? 2 kali. Kalau 2 kali setengah berapa? 1. Dari saya, berarti udah lancar yang kecil. Masih pagi, jadi yang kecil selalu belajar istri. Masih bingung setengah. Nah, kalau peserta ternyata melanjutkan bacaan, mengulang bacaannya, kok salah lagi, berarti salah yang keberapa? Yang ketiga. Ketika salah yang ketiga, hakim penanya Kiai Zaman Huri pencet bel untuk membimbing peserta. Dibimbing ya. Jadi ini bel yang ada bel ketiga itu peserta dibimbing dan Bapak Ibu bukan menjumlahkan setengah kali 3 tapi diganti dengan 2. Jadi dari bel yang 3 kali tadi itu Bapak Ibu menghilangkan pengurangan bel ini tapi mengalihkan ke poin 2. Nah, nanti di sabkul lisan itu kolomnya Bapak Ibu ada pengurangan nilai setengah, ada pengurangan nilai 2. Kalau dulu kan di sabkul lisan hanya setengah, berikutnya atas sepertiga, kemudian lari ke atas. Kalau itu tidak pakai lari-larian, diam di tempat tadi. Ya, diam di tempat. Kalau bel berarti setengah yang dikalikan berapa. Kalau dibimbing berarti 2 yang dikalikan berapa. Jadi berawal dari sabkul lisan itu bisa menjadi yang dikurangi 2. Ya. Nah, seumpama
contohnya nih, peserta dalam satu soal. Tadi di baris kedua dia tawakuf, berarti dikurangi berapa? Dua. Kemudian di baris kelima ternyata dia sakul lisan dan sampai didorong, berarti dikurangi berapa? Didorong, dikasih tahu peserta dikurangi 2. Oke. Dorongan yang kedua ini Kiai Damanhuri langsung memindahkan ke soal yang berikutnya. Oke, jadi dorongan yang kedua itu tidak hanya berdasarkan tawakuf, tapi bisa juga berdasarkan sakul lisan. Sama-sama kalau memang itu sudah dorongan yang kedua, maka hakim penanya hanya membacakan jawaban yang benar, kemudian pertanyaannya langsung dipindahkan. Oke ya, jelas-jelas ya. Ada pertanyaan kira-kira? Bisa tulisan. Ini tadi bisa satu tulisan poin A, atau satu tulisan poin B, satu tulisan poin C, sama. Tapi kalau didorongnya baru satu tulisan, berarti yang dikurangi 2 saja. Kalau berikutnya dia copy lagi, ada satu tulisan lagi, lalu peserta bisa melanjutkan. Ini berarti penilaiannya kurang setengah. Lalu peserta bisa melanjutkan dengan benar. Lalu dia ada satu tulisan lagi di tempat yang sama. Jadi satu tulisan yang ketiga didorong tadi itu jika terjadi di tempat yang sama. Ya, kalau tempatnya berpindah tidak masalah. Hanya hitungannya setengah. Jelas ya? Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tardidul kalimah. Nah, tardidul kalimah ini apabila peserta mengulang bacaan dengan sendirinya orang, tidak ditegur sama hakim, dia tidak ada sakul lisan. Ini yang harus dibedakan Bapak Ibu. Kalau tadi peserta mengulang bacaannya karena ditegur Kiai Damanhuri, itu dia mengulangnya itu bukan tardid, tapi dia kesalahannya di sakul lisannya. Ketika dia sakul lisan kemudian ditegur oleh Kiai Damanhuri, mau gak mau kan dia harus mengulang. Paham ya? Saya ambil contoh surah apa yang semua hafal? Yasin. Yasin ya. Gimana cara menyalakan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaki laminal mursalin. Dipil kan? Berarti Kiai Damanhuri kan ngepel tuh. Oke. Lalu mau gak mau kan saya sebagai peserta harus mengulang dong karena ada teguran. Innaki laminal mursalin. Salah lagi, oke ya. Itu saya mengulang dari innaki itu bukan tardid. Ya, itu bukan tardid. Kenapa kok bukan tardid? Meskipun prakteknya saya mengulang bacaan saya, tapi itu bukan tardid yang dimaksudkan di sini. Kenapa? Karena saya mengulangnya itu atas perintah Kiai Damanhuri. Beda ya? Beda dengan saya baca begini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini inisiatif sih. Tanpa ditegur Kiai Damanhuri, saya mengulang dengan sendiri. Bisa dibedakan ya? Soalnya ada yang memahami itu kan tardid juga Ustazah. Gimana nggak tardid? Dia udah ditegur sama Kiai Damanhuri, dipel ya pasti tardid lah. Oke ya, jadi beda ya. Sudah bisa membedakan Mbak Uru ya? Kalau tadi saya mengulang karena saya membaca innaki, kemudian ditegur oleh Kiai Damanhuri. Dan yang kedua contohnya saya membaca innaka laminal, kemudian saya ulang dengan sendirinya innaka laminal mursalin. Nah, Bapak Ibu yang begini jangan menyalahkan bidang fasahannya. Innaka laminal itu kan salah tuh sebenarnya dari sisi wakaf. Tapi Bapak Ibu jangan menilai di kesalahan wakaf itu, menilainya di kesalahan arti. Ya, jadi jangan dua-dua mengurangi.
jadi itu kesalahan di bidang wakof. Kecuali saya bacanya begini, innaka laminal. Nah, saya nafas mursalin. Nah, itu berarti salah di wakof. Bisa ya, bisa dibedakan ya. Jadi jangan sampai salah masuk kamar ya, lagi-lagi harus masing-masing tahu kamarnya yang mana. Ya meskipun dibuat ke lampu yang sama, cat yang sama seumpamanya, tapi tetap harus tahu bahwa kamarku yang di sini kamar si ibu. Baunya beda ya. Apalagi udah tahu bau. Kalau udah tahu baunya apa nih? Ibu, bapak ibu, ini untuk penanya nih ya, kalau berhati. Kalau dia sekali target, contohnya tadi innaka laminal, lalu saya ulang satu ya, innaka laminal. Oke, satu ya. Saya ulang lagi. Tadi yang pertama memang bacaan saya. Saya ulang contohnya ya, target yang satu kali, dua kali, dan tiga kali. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal itu dua aja. Innaka laminal ini tak boleh. Ketiga harus dibel, kemudian tidak dikasih tahu. Ya, dikasih tahu, dan itu pengurangannya berapa? Ya, namanya. Waktu saya mengulang yang pertama dengan sendirinya yang pertama pengurangannya setengah, yang kedua setengah lagi. Oke, jelas ya? Harus dikasih tahu, Kiai. Jadi kalau ulang sampai yang ketiga, jangan kadang peserta itu ada yang akal-akalan gitu, ini pelatihnya juga kadang-kadang. Cuman kalau lupa ini aja, ulang cepet-cepetan aja ulangnya supaya hakim penanyanya nggak sempat ngebel, jangan ya. Jangan ngikutin peserta, nanti lombanya jadi gak karuan ya. Jadi kalau udah ketiga, tiga ya, tiga baru ya. Ada pertanyaan. Betul. Ini kasus ini Pak di lapangan. Wah, bolehkah seorang? Jadi kasus yang terjadi di lapangan sering terjadi pada saya sebenarnya kadang kita telat ngebel. Jadi ada raguan, betul nggak ini? Tadi itu bacaannya betul nggak? Perasaan kayak didengar salah tapi jangan sampai bukan salah. Kemudian kita bel karena ragu, gitu. Terus dia mengulang hal seperti ini. Kemudian bagaimana cara nyikapi dari dewan-dewan hakim yang lain? Jadi karena perasaan dari saya sendiri, dari dewan hakim penanya sendiri karena keraguan sehingga tadi kayaknya salah di bentek. Gitu. Tapi menurut bagaimana cara menyikapi dewan hakim yang lain? Kemudian yang kedua, sering juga saya lakukan, nggak tahu apa benar apa salah itu, peserta mengulangnya terlalu panjang, diulangnya jauh dari depan. Misalnya kalau tadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, misalnya innaka laminal mu'minin betek, dia ulangnya dari Yasin lagi, terus saya lagi diulang dari innaka laminal mursalin. Apakah sikap seperti itu boleh atau tidak? Itu yang pertanyaan kami. Terima kasih. Kalau ragu apakah peserta ini salah atau tidak, lebih baik jangan bel. Karena bel itu akan sangat mengganggu konsentrasi peserta. Jadi Pak Kiai boleh bilang minta tolong diulang bacaannya, itu boleh, tapi tidak mencet bel. Ya, karena itu pengaruh psikologisnya peserta sangat tinggi kalau bel. Artinya sudah jelas dia salah. Itu persepsinya peserta. Tapi kalau minta diulang, itu peserta sudah tahu bahwa penanyanya ini ragu. Ya. Tapi kalau ragu-ragunya itu hanya sedikit, lebih baik tidak minta diulang. Biarkan saja. Kalau memang tadi ragunya itu di pengucapan huruf, biar nanti hakim tajwid yang berurusan. Kalau tadi ragunya itu di bidang hafalan, biar nanti hakim tak berurusan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu,
Ketika kasus ini terjadi, maka hakim tahfidz dan hakim tajwid sangat dituntut untuk jeli dan teliti. Ya, jadi jangan sampai hakim tahfidz itu memberikan pengurangan berdasarkan bel dari hakim penanya. Karena tidak menutup kemungkinan hakim penanya kelewat peserta salah tapi tidak di bel, ataupun sebaliknya. Oke ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, lanjutnya slide berikutnya. Ini sudah jelas ya, pasti ya. Bapak Ibu tapi nggak apa-apa. Kalau mengulang terlalu jauh itu nggak boleh. Bolehnya kira-kira dari 2 nafas sebelumnya. Ya, 2 nafas sebelumnya. Ini kasusnya sering terjadi di ayat panjang misalnya. Ayat panjang yang pesertanya tidak hafal. Contoh misalnya, Urimat alaikum ummahatukum, wa akhawatukum minal radha'ati wa ummahatu nisaikum. Dia lupa. Ulang Urimat alaikum. Nah, itu nggak boleh. Jadi Pak Kiai menyarankan ulang, jangan terlalu jauh. Tolong diulangi tapi jangan detail. Jadi tidak dituntun atau dituntun? Tidak dikasih tahu. Tidak. Tidak dikasih tahu. Karena kalau Kiai kasih tahu itu mengirim jawaban. Tidak dikasih tengah setiap pengulangan. Kalau pengulangan sudah 2 kali dan ketiga kali maka dikurangi 2 poin. Masih nggak ada masalah ya. Apabila peserta salah hafalan tapi hakim penanya tidak memberi peringatan, ini ada ya. Apabila peserta salah hafalan tapi hakim penanya tidak memberi peringatan, maka nilai bidang tahfidz dikurangi 0,5 poin. Ya, walaupun hakim penanya tidak fair, tetap dikurangi. Atau sebaliknya, peserta tidak salah, hakim penanya fair, berarti tidak dikurangi. Hasil nilai akhir tinggal dijumlahkan setengah-setengah tadi, jangan sampai salah menjumlahkan. Itu aja. Ternyata semalam sudah latihan dan pagi ini sudah betul. Iya, Pak ya. Apa kira-kira yang menjadi pertanyaan di bidang tahfidz? Masih ada? Atau bisa lanjut lagi? Jadi kadang-kadang bel itu juga penting karena ketika hakim penanya, ketika peserta ada kesalahan kemudian hakim penanya sedang bel, itu kadang-kadang menjadikan polemik juga dari ofisialnya, dari peserta, dari orang tuanya peserta. Kenapa saya bisa kalah tapi nggak dibel? Kadang-kadang semacam itu. Jadi bel kadang-kadang itu juga sangat penting. Jadi keterangan yang mabek sultan itu diulang-ulang dibaca menjadi maksutaton, sehingga saya ingatkan karena ternyata oleh official itu direkam pada waktu itu. Oh ternyata betul maksutaton, sedangkan yang dibaca oleh pesertanya itu maksutaton. Nah semacam itu kan juga perlu disikapi dengan betul-betul jernih, betul-betul maksutaton. Padahal di situ maksutaton. Demikian Bu, ini bukan pertanyaan tapi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Bel itu penting, iya sangat penting. Jadi Bapak Ibu, Ketua Majelis idealnya mengumumkan di awal pertemuan. Ya, jadi bahwa bel itu hanya untuk kesalahan hafalan. Itu pertama harus disampaikan. Kalau ada kesalahan bidang tajwid atau kesalahan bidang fasahah itu tidak dibel. Nah, tapi Bapak Ibu kan nggak mungkin menjelaskan apa ya. Ada kesempatan misalnya bahwa yang dinilai dalam fasahah itu ada waqaf, ada ibtida, ada harokat yang tidak sempurna, apa sampai gitu. Nanti sosialisasi perhakiman. Ya, tapi paling enggak bahwa sebenarnya kalau ada layar itu bisa dengan gampang ini loh, fasahahnya tidak dibel. Kalau tajwid salah juga tidak dibel. Artinya apa? Kalau ada peserta yang tidak ada bel sama sekali, itu belum tentu nilainya penuh. Kalau
ada peserta yang tidak ada bel sama sekali, yang dicek nilainya penuh atau tidak itu di bidang tahfidz. Jadi kalau peserta tidak ada bel sama sekali, tahfidznya 50 ya berarti sudah betul nilainya. Ya, makanya untuk tahfidzul Quran di tahfidz khususnya jangan menggunakan angka tidak full. Jadi angka yang digunakan harus full sejak penyisian. Itu menunjukkan kepada seluruhnya, kepada semua bahwa memang penilaian yang diberikan sesuai yang seharusnya. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu nggak bisa karena itu sangat matematik. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan angka 49, nanti orang bertanya, nggak ada salahnya kok nilainya 49. Jadi Bapak Ibu nggak bisa berargumen, oh karena tidak menggunakan angka maksimal, khawatir nanti ada yang lebih bagus lagi. Mana yang lebih bagus lagi dari yang tidak ada bel sama sekali? Tidak ada. Karena beda dengan tajwid. Kalau tajwid, Bapak Ibu bisa memberikan argumen itu karena kekhawatiran nanti ada peserta yang bacaannya lebih fasih dari yang pertama tampil. Meskipun secara kaidah tajwid sama-sama tidak salah, tapi ada yang lidahnya itu memang lebih enak ketika mengucapkan huruf-huruf Arab. Ada yang kaku gitu, ada yang kaku, ada yang kasar. Itu pengucapannya Bapak Ibu, bukan suaranya. Ya, jadi ini bisa kita klasifikasi, tidak bisa dipungkiri. Ada yang lahja Arabinya itu memang tampak. Sama-sama bagus ngajinya, sama-sama pintar ngaji. Cuma kalau si ayah ngaji itu kenapa kok kaku gitu bawaannya? Syaiton, yuk, ngaji, gak sekolah. Ya. Tapi bahwa itu kasar kan harus diakui. Gitu. Tahu dia. Jadi kalau saya ditanya apa salah bukan gitu? Enggak salah. Cuma kamu memberatkan diri kamu gitu loh. Gak apa-apa ngajinya sama gurunya yang sono begitu, tapi ketika kamu ngaji sama saya gak boleh kayak gitu. Harus dirubah, dipilih. Makanya mengaji Qurannya jangan terlalu ekstrim dengan satu guru, dengan banyak guru gitu. Jadi nanti ada pesantren tertentu misalnya nggak boleh menggunakan lagu selain yang seperti itu, tak apa, Bapak Ibu baca seperti itu. Tapi lain kali baca dengan irama yang indah karena